Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita tiba pada pelajaran sekolah sahabat ketiga dengan judul berkenan kepada Allah. Berikut ini garis besar pelajaran hari per hari untuk memudahkan kita memahami pelajaran sekolah sahabat. Pelajaran hari Minggu, lebih berharga dari yang dapat dibayangkan. Perumpamaan tentang anak yang hilang di dalam Lukas pasal 15 ayat 11-33. Ini menjelaskan tentang kasih Tuhan yang menganggap kita lebih berharga daripada yang kita bayangkan. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan. Di dalam cerita ini, ditampilkan sikap anak yang hilang itu sebagai berikut. Pertama, dia meminta warisannya sejak dini. Orang tuanya belum meninggal, masih sehat, tapi dia meminta bagiannya. Artinya, dia menolak untuk bersama-sama dengan ayahnya dan keluarganya. Lalu kemudian adalah menyia-nyiakan apa yang diterimanya. Akhirnya dia jatuh miskin dan bahkan dia kelaparan. Lalu, dia memilih untuk pulang dan berharap dia akan diterima sebagai hamba di rumah ayahnya. Umumnya kita akan berpikir sebagai manusia biasa, kita akan katakan tidak usah pulang, atau kalaupun pulang maka dia tidak punya hak apa-apa lagi dalam rumah tangga ayahnya. Karena segala sesuatu yang terjadi kepadanya adalah buah dari pilihannya. Akan tetapi sikap ayah itu ditampilkan seperti berikut. Ayah di sini menggambarkan Tuhan tentunya. Sang ayah itu tergerak oleh belas kasihan ketika dia melihat anaknya pulang. Bahkan ketika masih berada jauh, ayahnya sudah melihat. Kemudian dia mendapatkan anaknya itu, kemudian dia memeluk dan menciumnya. Bukan hanya itu, ayahnya itu juga menerimanya kembali sebagai bagian dari keluarganya. Dan kemudian dia mengadakan perayaan, pesta atas kembalinya anak yang hilang ini. Lihat ini. Ini adalah sikap Tuhan terhadap kita. Kita dianggap lebih berharga daripada yang bisa kita bayangkan. Lalu kemudian pelajaran hari Senin, bergembira dengan sukacita. Tuhan menganggap setiap orang itu sangat berharga, tanpa terkecuali. Ekspresi kasih dan sukacita Tuhan ketika orang berdosa berbalik kepadanya ditunjukkan dalam kitab Zefanya 3:17. Tuhan bergirang karena engkau. Dengan sukacita ia bersorak-sorai. Lihat betapa besarnya sukacita yang ditunjukkan ketika manusia berdosa itu berbalik kepada Tuhan. Lalu kemudian dengan sukacita itu Tuhan juga menunjukkan bahwa ada rekonsiliasi yang dilakukan. Apa yang terjadi? Berdasarkan Efesus 5 ayat 25-28 dan Yesaya 62 ayat 4, rekonsiliasi itu digambarkan seperti hubungan suami dan istri yang saling mengasihi. Mereka saling menerima. Di sana ada pengorbanan, ada cinta kasih. Dan memang seperti itulah Tuhan digambarkan dengan jemaatnya, seperti suami dan istri. Lalu kemudian pelajaran hari Selasa, menyenangkan Allah. Apakah mungkin manusia yang berdosa ini dapat melakukan sesuatu yang menggembirakan Tuhan? Ada 4 jawaban yang menunjukkan alasan manusia dapat menggembirakan Tuhan. Pertama adalah kegembiraan Tuhan itu berdasarkan atas kasih-Nya sendiri kepada manusia. Jadi jauh sebelum manusia dapat melakukan sesuatu hal, Tuhan memang sudah bergembira terlebih dahulu kepada manusia atas kasih-Nya yang besar kepada kita. Itu poin utamanya. Lalu kemudian Amsal 15 ayat 8 dan 9. Orang jujur dan orang yang melakukan kebenaran itu juga menggembirakan Tuhan. Kemudian Mazmur pasal 146 ayat 8. Orang benar itu juga menggembirakan Tuhan. Dan 2 Korintus 9 ayat 7. Orang yang memberi dengan sukacita itu juga menggembirakan Tuhan atau menyenangkan Tuhan. Lalu kemudian pelajaran hari Rabu, batu yang hidup. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 4-6. Kristus itu digambarkan seperti batu penjuru yang hidup. Apa fungsi batu penjuru? Batu penjuru itu berfungsi untuk menyatukan dan menopang sebuah bangunan agar tidak mudah roboh. Demikian juga peran penting Yesus dalam iman kekristenan. Mengapa peran itu sangat penting dalam fondasi iman kekristenan? Ada 3 alasan. Pertama, Roma 5 ayat 8. Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lihat betapa pentingnya peran Kristus dalam keimanan kita orang Kristen. Lalu yang kedua, Roma 8 ayat 1.
tidak akan ada penghukuman lagi bagi yang ada dalam Yesus. Lihat bagaimana Yesus menjamin kita, tidak lagi ada penghukuman bagi orang yang percaya kepadanya, bagi yang berada di dalam Yesus. Lalu yang ketiga, 1 Petrus 2 ayat 5, tanpa Kristus kita tidak berkenan di hadapan Allah. Alasan-alasan inilah yang membuat mengapa peran Yesus itu penting dalam fondasi iman Kristen. Lalu kemudian pelajaran hari Kamis, satu tujuan yang pantas. Tujuan apa yang Tuhan harapkan untuk kita capai dalam kehidupan ini? Jawabannya ada dalam 2 Korintus 5 ayat 9. Agar kita berkenan di hadapan Allah. Bagaimana caranya agar kita berkenan di hadapan Allah? Pertama adalah beriman. Karena berdasarkan Ibrani 11 ayat 6 katakan tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Karena satu-satunya jalan untuk kita menuju kepada Bapa adalah lewat Yesus Kristus. Lalu kemudian, yang kedua adalah kasih terhadap orang lain. Berdasarkan Roma 12 ayat 10-13, hendaklah kamu saling mengasihi, saling mendahului dalam memberi hormat, dan ayat itu masih berlanjut lagi. Inilah alasan-alasan yang diharapkan untuk kita capai dalam kehidupan ini. Inilah garis besar pelajaran Sekolah Sabat untuk 1 minggu ini. Semoga menolong Anda memahami pelajaran ini dari hari per hari, untuk kita lebih mengerti lagi dan mendapat pelajaran yang lebih dalam ketika kita mempelajarinya secara pribadi di tempat kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.